Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman semuanya, ini sudah bergabung sekitar 34 orang gitu ya. Mungkin sambil kita menunggu, sekedar saya membuka dulu untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiah Rosida. Saya bertugas sebagai moderator di acara webinar HIMSI Bangkalan yang pertama kalinya gitu ya. Nanti insya Allah kita akan ada seri-seri berikutnya dari webinar yang akan dilakukan oleh HIMSI Bangkalan gitu. Untuk webinar hari ini saya ingatkan kepada para peserta gitu ya, bahwa acara webinar hari ini terkait dengan
tumbuh kembang anak dan problematikanya di anak usia dini gitu. Untuk tata tertibnya saya bacakan terlebih dahulu terkait dengan para peserta, ibu bapak semuanya diminta untuk mematikan video dan mikrofon begitu ya, uh, agar tidak mengganggu proses pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber gitu. Yang kedua adalah sambil menunggu nanti pemateri untuk menyampaikan materi, saya minta kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya untuk menuliskan nama dan asal mungkin ya di kolom chat sehingga kami akan tahu gitu ya siapa-siapa saja yang sudah bergabung di dalam webinar kali ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, silakan menuliskan di kolom chat gitu ya. Nanti ketika dalam sesi tanya jawab nanti saya akan menyampaikan kepada pemateri sehingga akan bisa dijawab oleh pemateri kita. Oke. Sementara ini sudah ada 35 orang yang sudah bergabung. Selamat datang semuanya Bapak Ibu. Oke. Oke, mungkin kita akan tunggu 5 menit kemudian ya, sambil menunggu mungkin ada beberapa yang terkendala teknis di dalam proses bergabung di dalam webinar kali ini mungkin. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu yang bertindak sebagai host untuk webinar kali ini adalah Bapak Oni Fransinatra gitu ya. Beliau adalah salah satu dosen psikologi di Universitas Trunojoyo Madura, sedangkan saya sendiri saat ini saya sebagai dosen juga di Prodi Psikologi di Universitas Trunojoyo Madura gitu. Saat ini saya bergabung di dalam HIMSI Bangkalan. Uh, saya sebagai bendahara di HIMSI Bangkalan. Selain itu saya juga tergabung di HIMSI Jatim gitu ya. Oke. Oke, sudah ada 38 orang yang bergabung. Oke, sambil menunggu proses dimulainya webinar kali ini, untuk Bapak dan Ibu silahkan menuliskan nama dan juga asal, begitu ya, namanya, nama lengkap dan asal di kolom chat, uh, supaya kami juga tahu siapa-siapa saja yang sudah bergabung gitu. Saya lihat ada yang dari Ambon, kemudian ada yang dari Bandung, Ibu Adrianisa, kemudian Ibu Priska dari Ambon, ada Ibu Zakiah, oh dari Gresik, oke, ada Pamekasan, ada Pak Rusdi, nggak tahu ini Pak Rusdi ini dari mana ya? Oke, ada Bu Mirna dari Surabaya, ada Bu Yan dari Bangkalan. Selamat datang semuanya. Oke, ada dari Surabaya, ada dari Nganjuk juga ya. Oke. Jakarta, Probolinggo. Ada Bu Mary di Sumeneb. Oke. Oke. Sudah ada 40 orang yang sudah bergabung. Sekedar mengingatkan nanti ya bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, nanti di akhir sesi, sebelum sesi berakhir, saya ingatkan bahwa nantinya akan ada form evaluasi dari kami gitu ya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk mengisi form tersebut karena terkait dengan proses pembuatan sertifikat yang akan diterbitkan oleh atau diberikan oleh HIMSI Bangkalan begitu.
Oke, sudah cukup banyak begitu ya yang bergabung hari ini. Oke, ada yang bahkan sudah salam sapa-sapa begitu ya. Ketemunya di webinar ini ternyata ya. Oke, baik saya akan mulai untuk webinar kita hari ini gitu ya. Judul webinar kita kali ini adalah tumbuh kembang anak dan problematika dalam anak usia dini gitu ya. Yang kita ketahui bahwa seorang anak itu memiliki perkembangan masing-masing gitu. Nah, terkait dengan perkembangan anak kita tentunya harus tahu pula bagaimana perkembangan dan problematikanya gitu. Nah, untuk webinar hari ini akan ada dua pemateri gitu ya. Pematerinya saya akan bacakan secara singkat CV beliau gitu. Oke. Ya, untuk pemateri yang pertama, Bapak Yudo Bawono, SPC MSI. Beliau adalah saat ini posisinya adalah sebagai dosen prodi psikologi, program studi psikologi di Universitas Trunojoyo Madura. Dan saat ini beliau sedang menempuh studinya S3 ya Pak ya di Universitas Airlangga Surabaya di Fakultas Psikologi juga gitu. Beliau concern gitu ya, spesialisasi beliau adalah di psikologi perkembangan gitu. Nanti beliau akan sampaikan terkait dengan pembahasan atau konsep bagaimana sih tumbuh kembang pada anak itu. Oke, untuk pemateri yang kedua, untuk narasumber yang kedua itu adalah Ibu Sayyidah Aulia Al-Haq. Semoga saya betul membacakannya begitu ya, Ibu Aulia, MPsi psikolog gitu. Biasanya dipanggil dengan Bu Lia atau Bu Aulia ya ini? Bu Lia sih biasanya. Oke, Bu Lia. Bu Lia atau Mbak Lia ini karena masih muda sekali dia. Boleh dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Dua-duanya, Oke. ya. Bu Lia ini saat ini sebagai dosen Fakultas Psikologi Untak Surabaya, betul ya Bu ya? Ya, Oke, betul. dengan pendidikan S1-nya itu adalah di Fakultas Psikologi Untak Surabaya dan S2-nya adalah di Fakultas Psikologi UNER Surabaya. Sama dengan Pak Yudo, beliau juga spesialisasinya adalah di psikologi perkembangan, terutama psikologi anak begitu ya. Nanti ada dua pemateri yang akan menyampaikan materi terkait dengan tumbuh kembang anak dan problematikanya gitu ya. Oke, bagaimana Pak Yudo, Bu Aulia? Sementara yang pertama mungkin bisa disampaikan oleh Pak Yudo begitu ya untuk materi yang pertama. Waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada pemateri. Monggo, Pak Yudo. Tes satu. Suaranya jelas kah? Iya Pak, jelas Pak. Sudah Baik. jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di webinar kali ini. Saya selaku Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Cabang Bangkalan mengucapkan selamat datang dan namanya serial webinar. Berharapnya ini yang pertama, bukan kemudian akan berakhir. Nah, namanya serial berharapnya adalah ini akan berkelanjutan. Di bulan berikutnya, kami sudah menyiapkan satu tema yang akan diberikan di bulan Juli ini. Oke, mohon maaf Pak Yudo, ada beberapa yang bilang bahwa suaranya kecil Pak, kurang jelas Pak. Mungkin bisa didekatkan mikrofonnya mungkin Pak. Baik, sudah terdengarkah? Pak dan Ibu dan teman-teman, kalau di saya sudah cukup jelas Pak Yudo. Oh belum Pak katanya, belum Pak. Mungkin mikrofonnya bisa didekatkan Pak. Saya ini pakai earphone dan itu tidak ada ini. Nah itu lebih jelas kayaknya Pak. Nah suaranya lebih dekat kayaknya. Oh masih belum jelas.
Sudah ya? Oh, sudah Pak, sudah cukup jelas Pak. Silakan dimulai Pak. Baik, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nanti akan langsung ke paparan. Nah, sebelum ke paparan materi itu, saya akan memperkenalkan lebih dulu HIMSI Bangkalan itu seperti apa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, serial webinar yang pertama dari HIMSI Bangkalan, saya nyatakan dibuka. Pak Yuda bisa share screen? Ya, terlalu lembut ya. Ya, ini sudah tertampilkah? Sudah Pak. Baik, Sudah tertampil. melanjutkan yang tadi saya sampaikan, pembukaan yang singkat. HIMSI Bangkalan itu terbentuk di tanggal 1 Juni 2016. Di tanggal 1 Juni 2016. Jadi kita baru saja berulang tahun ya di 4 tahun ini. Jadi di periode saya itu berdasarkan SK akan purna di tahun depan. Berharapnya nanti, nah ini saya panggilnya Mbak ya, Mbak Reski, Mas Oni, Boleh ini Pak, boleh. yang muda-muda bisa melanjutkan. Nah, untuk lebih mengenal apa itu HIMSI Bangkalan, itu Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian bisa mengunjungi kami ya di media sosial yang sudah ada. Jadi baik itu di Facebook, di Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Ini susunan kepengurusan ya, jadi berakhir di tahun 2021 nanti. Nah, ini termasuk di dalamnya ada Mas Oni yang bertugas sebagai host. Terima kasih sekali Mas Oni sudah menyiapkan segala sesuatunya sampai di hari ini untuk bisa berwebinar. Kemudian ada Mbak Reski ya, tadi sudah disebutkan selaku bendahara yang akan memoderatori acara kali ini. Ini beberapa kegiatan yang sudah dilakukan Bapak Ibu, jadi bersama rombongan dari program studi psikologi ya dari UTM, kami mengadakan bakti ya, bakti sosial begitu. Jadi memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia ini ada di Taman Bungkul di waktu itu. Kemudian karena kami juga masuk di wilayah Himpunan Psikologi Wilayah Jawa Timur, itu juga berkolaborasi ya, jadi mengadakan acara live Instagram. Nah, ini beberapa waktu yang lalu juga saya mengisi dengan mengangkat tema tentang dongeng. Mbak Aulia, saya sebut Mbak juga ya karena lebih muda, jauh lebih muda dibanding saya. Selamat ulang tahun Mbak Lia. Hari ini berulang tahun. Oh. Ternyata pematerinya lagi ulang tahun ya. Betul. Nah, ya, ini kami bareng-bareng HIMSI Bangkalan sekarang. Kami bersama-sama di IPI, Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia, jadi di divisi yang sama ya, di kesekretariatan. Sayangnya saya tidak bisa mengalahkan Mbak Lia, karena Mbak Lia lebih cantik dibandingkan saya. Ya. Berikutnya ini yang bisa kami tampilkan di media sosial kami ya. Jadi ada ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional, kemudian poster-poster ya. Ini yang dibuat Mas Oni. Bagaimana di masa pandemi ini bisa apa saja. Termasuk materi-materi seputar psikologi. Kebetulan ini tulisan saya
yang tampil di media sosial Facebook. Kemudian juga ada ini, kita mengkampanyekan untuk memakai masker ya. Baik, sekilas itu mungkin nanti kalau ingin lebih dekat bisa Bapak, Ibu, Mas, Mbak mengunjungi media sosial kami. Berikutnya kami melanjutkan dengan materi. Nah, kebetulan karena nanti Mbak Lia akan menyampaikan di bahasan problematikanya, untuk sampai ke sana itu perlu saya sampaikan sekilas tentang apa itu tumbuh kembang anak. Saya lanjutkan ya Mbak Reski ya, langsung saja ya. Boleh Bapak, silahkan dipaparkan untuk materinya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kita seringkali mendengar istilah pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi istilah ini pun seringkali disingkat menjadi tumbuh kembang. Nah, istilah tumbuh kembang itu sendiri kadangkala dipakainya secara tumpang tindih, overlapping. Kalau kita bicara tumbuh, itu kadang pengertiannya mengarah pada kembang. Begitu juga sebaliknya. Padahal kalau menurut Monks, jadi di buku ya, di literaturnya Monks dan teman-temannya itu, Norse dan Ibu Sri Rahayu Aditono almarhumah itu, disebutkan bahwa istilah pertumbuhan dan perkembangan itu meskipun saling melengkapi, sebenarnya punya arti dan makna yang berlainan. Nah, seperti apa? Pengertian pertumbuhan itu khusus dimaksudkan untuk menunjukkan bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi fisik yang murni. Jadi kita bicara tentang bertambah besarnya ukuran badan, fungsi fisik yang murni. Ya, misalnya bisa kita lihat bertambah panjangnya badan anak. Kenapa kita bilang bertambah? Ya kalau bayi nggak mungkin langsung diri ya. Jadi kita ukur panjangnya berapa senti, baru kalau dia sudah bisa berdiri, nanti tinggi badannya berapa. Tubuh bertambah berat, tulang-tulang jadi lebih besar, panjang, berat, kuat, perubahan dalam sistem pensarafan dan perubahan di struktur jasmaniah yang lainnya. Sementara kalau kita bicara tentang perkembangan, nah ini mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologis yang muncul. Dalam peristiwa perkembangan akan nampak adanya sifat yang baru, jadi beda dengan sebelumnya. Secara sederhana, perkembangan itu dikatakan sebagai proses pematangan fungsi-fungsi yang non-fisik. Ya, jadi kalau kita tadi bicara pertumbuhan itu lebih ke fisiknya, ini yang proses pematangan fungsi yang non-fisik. Hubungannya seperti apa keterkaitan dari kedua istilah itu? Nah, pertumbuhan fisik itu mempengaruhi perkembangan psikis. Misalnya bertambahnya fungsi otak, memungkinkan anak bisa tertawa, berjalan, berbicara, dan sebagainya. Jadi saling mengkait. Dengan kata lain, Suciningsih menyimpulkan ya, pertumbuhan mempunyai dampak pada aspek fisik, sementara perkembangan berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu. Meskipun demikian, kedua peristiwa itu terjadi secara sinkron pada setiap individu. Kita sudah bicara peristilahannya, definisi dari kedua istilah itu, kemudian keterkaitan dari kedua istilah itu. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang berperan ya, yang mempengaruhi tumbuh kembang anak? Secara umum dikatakan Suciningsih itu ada dua faktor utama. Jadi ada faktor genetik maupun faktor lingkungan. Nah, jadi nanti kalau Mbak Lia itu membahas problematikanya khususnya di anak usia dini itu seperti apa, pasti nanti akan tidak lepas dari faktor-faktor ini. Loh kok bisa gitu? Ini kenapa? Nah, itu bisa ditelusuri dari sini. Faktor genetik yang bisa saya sebutkan antara lain yaitu faktor bawaan yang normal dan patologis.
jenis kelamin, suku bangsa, atau bangsa. Faktor lingkungan, nah ini dibagi lagi di pranatal maupun yang postnatal. Nah, kalau di pranatal ya, masih dalam kandungan ini antara lain bisa kita ketahui dari gizi ibu ya, pada saat hamil itu seperti apa, toksin ya, racun, zat kimia, radiasi, infeksi, stres, dan seterusnya itu. Ini perlu diperhatikan. Kemudian faktor lingkungan yang di postnatal, jadi pada saat lahir itu apa saja? Yang pertama adalah lingkungan biologis, keduanya fisik, ketiga psikososial, keempatnya adalah keluarga dan adat istiadat. Di lingkungan biologis itu bisa kita lihat adalah ras atau suku bangsa, jenis kelamin, usia, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit, ya. Maaf ini saya agak cepat ya, karena nanti fokus di tema kali ini adalah anak usia dini dan problematikanya, dan Mbak Lia itu sudah menyiapkan materi yang sedemikian rupa, sedemikian padatnya karena mengingat waktu yang tidak bisa lama. Jadi biar Bapak Ibu berkesempatan untuk bertanya lebih banyak. Faktor fisik antara lain bisa ketahui dari keadaan geografis suatu daerah ya. Cuacanya seperti apa, musim apa, sanitasinya bagaimana ya kalau kita bicara faktor fisik itu. Kemudian keadaan rumah, layak atau enggak layak, ada radiasi atau tidak ya. Ventilasinya bagaimana, jendela ya untuk mengatur masuknya sirkulasi udara. Kemudian faktor psikososial yang bisa kita perhatikan adalah stimulasi. Nah ini penting untuk diketahui ya Bapak Ibu, calon Bapak Ibu, stimulasi apa yang bisa diberikan pada anak-anak. Kemudian motivasi belajar, ganjaran maupun hukuman yang wajar ya. Jadi tidak hanya hukuman yang wajar saja ya, ganjaran pun yang wajar juga, nggak kemudian anak sudah berperilaku baik ya seperti yang kita harapkan, oh nah kamu tak belikan Lamborghini begitu ya, jadi ini sangat lebay kalau seperti itu. Kelompok sebaya, kemudian stres, sekolah, cinta dan kasih sayang, kualitas interaksi orang tua dengan anak. Yang terakhir adalah faktor keluarga dan adat istiadat, antara lain bisa kita lihat dari pekerjaan atau pendapatan keluarga, ya seperti apa, juga berdampak ya pada tumbuh kembang anak. Kemudian pendidikan ayah dan ibu, ya. Ini tidak mengecilkan arti kalau pendidikan ayah dan ibu, kemudian pendapatan juga rendah itu akan kemudian tumbuh kembangnya kurang optimal. Di kasus tertentu memang menunjukkan bahwa ini berdampak. Jadi semakin tinggi pendidikan, dia akan lebih memperhatikan. Dia dapat materi-materi dari misalnya ikut seminar, parenting. Nah ini bisa untuk memperkaya bagaimana dia memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Kemudian jenis kelamin dalam keluarga, stabilitas rumah tangga, kepribadian ayah dan ibu, dan seterusnya. Demikian Bapak dan Ibu, karena ini juga sudah 3:30, harapan saya nanti di jam 4 sudah selesai ya paparan dari Mbak Lia, biar nanti sisa waktu yang ada itu bisa untuk diskusi. Ya, termasuk materi yang saya sampaikan dengan sangat terburu-buru ini ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, Mas Mbak, nanti materi akan tetap kami share di grup ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Reski selaku moderator. Saya mohon maaf atas salah dan khilaf, banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu. Oh, sepertinya karena saya menggunakan dua peralatan begitu ya.
Oke. Oke. Terima kasih Pak Yudo. Iya, saya diingatkan dengan peserta salah satu speakernya harus di off kan. Sebenarnya sudah saya off kan, cuman karena ini masih on, jadi tetap suaranya mendengung begitu. Terima kasih Pak Yudo untuk pemaparannya sangat singkat sekali gitu ya, karena memang kita terbatas waktu begitu. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri kita yang kedua. Saya panggilnya karena Pak Yudo tadi sudah panggil Mbak gitu ya. Kok saya tiba-tiba panggil Bu itu kan kayaknya berasa tua sekali ya pemateri saya ini ya gitu. Saya akan panggil Mbak Aulia gitu ya. Mbak Aulia akan membahas terkait dengan problematika anak usia dini gitu ya. Kalau sekarang kan memang dibilang kalau anak itu adalah produk orang tua, begitu kan ya. Jadi segala macam yang terjadi dari dengan anak kita harus melihat bagaimana pola asuhnya orang tua, termasuk apa saja sih problematika yang terjadi di masa anak-anak itu. Nah, Mbak Aulia ini akan menyampaikan materinya terkait dengan problematika yang terjadi pada usia anak dini gitu ya, yang dianggap sebagai golden age itu. Untuk Mbak Aulia mungkin 30 menit waktunya gitu ya, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Mbak Rizky atau Bu Rizky saya ya jadinya? Silahkan, terserah Mbak. Mbak Rizky, ini saya yang share screen atau bagaimana Mbak? Boleh, Ya. kalau misalnya Mbak Aulia mau share screen boleh, silahkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin menyapa dulu para pengurus HIMSI Bangkalan. Terima kasih karena saya sudah diberi kesempatan untuk sharing di sini untuk Pak Yudo, Mbak Rizky, dan Pak Oni. Saya senang sekali bisa hadir di webinar ini bersama para peserta yang lain. Tadi saya lihat dari seluruh Indonesia kayaknya ya. Semoga kita bisa dari webinar ini kita bisa saling belajar dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan lingkungan sekitar kita. Nah, ini saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan dengan Pak Yudo, walaupun beliau tadi materinya cukup singkat, tapi saya rasa cukup padat. Jadi inti-inti dari psikologi perkembangan sudah disampaikan oleh beliau. Saya akan melanjutkan ke hal yang lebih spesifik. Ya. Oke. Ya. Sebelumnya mau memperkenalkan diri sedikit. Kalau tadi sudah diperkenalkan sebenarnya ya oleh Mbak Reski. Beliau ini senior saya yang juga kami sama-sama ada di HIMSI Jatim. Kalau saya sama Pak Yudo sama-sama di HIMSI Jatim dan IPI, Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Dan saya juga dosen Fakultas Psikologi Unpad Surabaya dan juga saya ibu dari 2 orang anak. Itu. Nah, ini sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Saya ingin membahas lebih ke praktikal dengan bahasa yang lebih sederhana. Moga-moga bisa lebih difahami sehingga nanti tidak akan banyak istilah-istilah akademik. Walaupun sebenarnya ini sangat kalau kita mau membaca rujukannya ini sangat terkait dengan DSM gitu ya, DSM 5. Tapi saya tidak akan membahas terlalu persis dengan DSM 5, saya ambil poin-poinnya supaya kita bisa lebih mudah memahami bersama. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa problematika gitu ya, atau masalah, nah kapan sih suatu fenomena yang kita lihat dari seorang anak itu bisa dikatakan bermasalah gitu. Nah, yang pertama itu ketika fenomena tersebut terjadi berulang dan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga kalau dia misalkan hanya terjadi sekali, 2 kali gitu ya, dan ya mungkin hanya terjadi dalam rentang waktu seminggu, misalkan kita tidak bisa terburu-buru bahwa oh anak ini mengalami satu masalah tertentu, seperti itu. Nah, kemudian yang disebutkan bahwa ini menjadi satu masalah ketika tugas-tugas perkembangannya terbengkalai. Jangan lupa bahwa setiap kita, individu manusia, ini punya tahap perkembangan, gitu ya. Kita istilahnya, kita ini sedang naik tangga, dan setiap anak tangga itu adalah perwakilan dari satu tahap perkembangan tertentu. Di mana di tahap perkembangan itu, misalkan ya ada tahap perkembangan anak,
tahap perkembangan remaja, dewasa, lansia, begitu. Di setiap tahap perkembangan itu ada tugas atau misi yang harus diselesaikan dengan baik oleh setiap individu. Agar apa? Agar dia dapat tumbuh dengan optimal dan bisa lebih bahagia, sejahtera, gitu ya, well-being istilahnya. Kalau sampai kemudian masalah itu kemudian mempengaruhi tugas-tugas perkembangannya sehingga tidak bisa terlaksana dengan baik, nah ini bisa jadi kita sebut sebagai masalah. Misalkan dia ada kesulitan di perkembangan bahasa sehingga kemudian tugas perkembangannya terkait dengan kognitifnya, gitu ya, salah satu aspek psikologis manusia itu menjadi terhambat. Nah, itu bisa jadi kita sebut sebagai masalah, gitu. Kemudian menimbulkan ketidaknyamanan pada diri sendiri dan juga sekitar. Jadi kalau sudah mulai mengakibatkan ketidaknyamanan di diri sendiri, misalkan dia jadi jadi takut bergaul, misalkan ya, untuk anak-anak yang terkena selective mutism misalkan, atau bisu selektif misalkan, atau juga anak-anak yang bahkan misalkan mempengaruhi lingkungan sekitar yang sangat agresif baik verbal maupun non verbal. Nah, itu kan sudah menimbulkan ketidaknyamanan untuk lingkungan sekitar. Itu bisa jadi adalah dia sudah dalam tanda kutip terkena masalah, gitu ya, seperti itu. Nah, masalah atau gangguan ini sendiri sebenarnya terbagi dalam beberapa hal, tapi kita bisa mengelompokkan dalam dua tema besar, yaitu psikososial dan gangguan kebiasaan. Kalau psikososial itu bisa terkait dengan emosi, seperti gangguan cemas, depresi, dan lain-lain. Kemudian juga termasuk perilaku yang seperti yang saya sebutkan tadi, agresif misalkan, atau ODD, gitu ya, oppositional deviant disorder, perilaku membangkang atau membantah. Kemudian juga ada fungsi fisik, misalkan ini terkait dengan seperti anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, misalkan dia tunagrahita, misalkan, atau terkait dengan performa mental atau kemampuan kognitifnya, seperti slow learner, misalkan, gangguan perkembangan bahasa, misalkan, learning disability, gitu ya, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya juga ada gangguan kebiasaan, seperti menggigit kuku, yang dia tidak, ada beberapa anak yang tidak bisa berhenti menggigit kuku, misalkan, atau mengompol, itu ada istilahnya sendiri nanti. Kemudian suka menarik-narik rambut sampai menyakiti dirinya sendiri, gitu ya, nggak hanya sekedar narik rambut gemes, atau biasanya ada yang beberapa anak yang mau tidur itu rambutnya dipindir-pindir, nggak hanya seperti itu, gitu, lebih parah lagi. Atau bahkan sampai ke membenturkan kepala dan badan ke tembok, itu juga ada. Itu juga salah satu dari gangguan. Nah, yang mau saya bahas pada sore hari ini mengenai oppositional deviant disorder. Jadi ini memang tidak secara kasat mata terjadi di setiap anak usia dini, tetapi ini yang pernah saya temui di klien saya, dia munculnya sudah ada sejak dia usia TK, tapi orang tuanya tidak, ya mungkin karena keterbatasan pengetahuan, gitu ya, tidak memahami bahwa ini adalah gangguan yang perlu di tanda kutip diperhatikan dengan lebih serius, gitu ya, sehingga keterusan sampai dia SD, gitu. Jadi saya akan sharing tentang ini, semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita. Jadi oppositional deviant disorder, kadang-kadang ngomongnya ini agak belibet, tapi kita cukup bisa menyingkatnya dengan ODD. Nah, ODD ini adalah pola yang menetap kuat berupa perilaku yang merusak pada anak-anak dan sebagian remaja. Gangguan ini ditandai dengan perilaku yang tidak patuh, baik verbal dan non-verbal, dan pada figur otoritas. Figur otoritas itu siapa sih contohnya? Jadi figur-figur yang memiliki kekuasaan dalam tanda kutip, ya, memiliki kekuasaan seperti orang tua, guru, seperti itu. Jadi dia sangat-sangat tidak patuh pada dua figur otoritas ini. Dan ketika ODD ini, ya mulainya dia nanti kita akan bahas mulainya kapan. Biasanya bisa mulai sejak TK. Kalau dia tidak teratasi dengan baik, dia bisa menjadi satu gangguan lain ketika dia remaja, beranjak ke remaja dewasa, yaitu conduct disorder, gitu ya. Jadi makanya kita perlu berhati-hati supaya tidak sampai berpengaruh ke tahap perkembangan selanjutnya, seperti itu. Nah, ODD ini onsetnya atau umumnya terjadi sebelum usia 8 tahun. Namun beberapa kasus dapat terjadi setelah usia 8 tahun dan sebelum 8 tahun, gitu, ketika tadi ya prasekolah itu, dan tapi tidak lebih dari usia remaja awal. Jadi
tidak akan lebih dari usia 11-12 tahun begitu. Saya akan sharing sedikit tentang yang sudah saya alami sendiri mengenai salah satu klien saya yang memang diagnosa yang tegak adalah dia terkena ODD ini gitu. Jadi ketika saya praktik di sekolah, saya menemukan keluhan, saya mendapat keluhan dari salah seorang guru di sana bahwa ada satu murid yang terkenal sebagai dalam tanda kutip premannya sekolah gitu ya. Ketika saya praktek itu dia masih kelas 3 SD, tetapi dia ditakuti oleh seluruh warga sekolah, bahkan kakak kelasnya kelas 4, 5, 6 itu semuanya takut sama dia gitu. Bahkan ada salah seorang guru yang terkenal killer, tanda kutip ya, killer, dan beliau ini cerita sendiri sama saya tuh biasanya kalau nangani anak kayak gini 2 minggu tuh udah bisa nurut, paling lama sebulan, ini sudah 3 bulan nih gitu. Anak ini kok nggak ada perubahan gitu ya, sebenarnya ini kenapa dan saya harus apa, gurunya bertanya seperti itu. Nah, perilaku yang umumnya nampak seperti apa? Kemarahan yang meledak-ledak, ini saya lihat di anak itu, tidak kooperatif, jadi misalkan disuruh gurunya ayo duduk yuk ngerjakan tugas yang ada di papan tulis, nggak mau, dia pasti akan jalan-jalan keliling gitu ya di kelas gitu, bahkan keluar kelas, keluar masuk kelas gitu. Suka membantah, mengganggu teman, merusak apapun yang ada di sekitarnya, suka dendam dan suka bermusuhan dengan temannya. Ketika saya pertama kali ketemu dengan dia, biasanya kalau anak-anak usia kelas 3 SD itu akan agak malu-malu gitu ya untuk ketemu orang asing, itu nggak bisa langsung akrab, biasanya kan begitu, atau ya walaupun nggak malu-malu ya minimal dia jaga sikap. Tapi kalau dia enggak, jadi begitu saya ketemu dia pertama kali, saya langsung ditunjuk dan dia bilang, kamu orang gila ya gitu. Jadi nggak ada takutnya sama sekali. Saya dibilang orang gila karena saya mengingatkan, Mas itu ada gurunya sedang menjelaskan, ayo kita duduk dulu, saya bilang seperti itu, dan saya langsung bilang seperti itu, ya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Nah, kenapa kemudian ODD ini menjadi masalah? Itu tadi seperti yang saya sebutkan, ini ada dampaknya di dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi ketika kesehariannya dia kan selalu menjadi orang yang suka berdebat dengan orang dewasa, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Gitu. Nah, kira-kira gimana kalau kita ketemu sama anak yang seperti ini? Pasti nggak nyaman ya. Kita sebagai orang dewasa sendiri antara tidak nyaman dan kasihan gitu, nggak anak seperti ini. Kemudian karena pasti menimbulkan konflik kan, pasti akan berkonflik kita. Kemudian secara sengaja mengganggu orang lain. Ini saya lihat temennya diem nggak ngapa-ngapain, digodain, misalkan kayak tiba-tiba jegal kakinya gitu ya, atau dijatuhin tasnya kayak gitu. Kemudian menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini juga saya temukan nih di klien ini, di anak ini. Jadi dia yang salah, yang ditunjuk temennya nggak berani bantah dia, jadi temennya ya udah diem aja gitu ya, sangat-sangat pemarah. Ini yang bikin saya kaget adalah marahnya dia levelnya tuh bukan level anak-anak kalau saya lihat. Jadi ODD ini ekstrim begitu ya Bapak Ibu peserta sekalian, rekan-rekan peserta, sangat-sangat ekstrim. Kenapa kemudian sampai dia ini disebut gangguan? Pemarahnya tuh luar biasa. Jadi temannya waktu itu saya lupa temannya melakukan kesalahan apa, dan itu temannya langsung dipegang ini ya, kerahnya, dijatuhkan di lantai, dipukul dengan sekuat tenaga seperti dia itu seorang preman yang sedang memukul maling misalkan ya, kayak gitu. Saya sampai kaget, saya ngelerai, saya sampai gemeter gitu yang lihatnya. Nah,